selamat datang di podcast PLT Pojok Web TKJ. Halo, gimana nih kabar kalian semua? Semoga tetap semangat dan sehat selalu ya. Oke, kali ini kita bakal ngobrolin tentang apa sih? Kita bakal ngobrolin tentang Hari Pendidikan dan Hari Kartini. Oke, ngomongin soal Kartini itu pahlawan nasional, tapi bukan nasional biasa. Karena bisa dibilang Kartini itu dapat memperjuangkan hak-hak perempuan dalam membela belajar dan berpikir bebas. Betul. Tapi ya dipikir-pikir, perjuangan Kartini itu belum selesai. Soalnya masih banyak perempuan-perempuan yang belum berpendidikan, bahkan nggak sekolah di daerah-daerah terpencil sana. Ya, bisa dibilang benar juga sih, karena banyak anak perempuan di sana yang menikah muda, bebas ekonomi, dan bisa dibilang orang-orang tuh perempuan hanya cukup di dapur saja. Padahal justru pendidikan itu kunci buat perempuan jadi lebih mandiri, punya pilihan hidup, dan berkontribusi luas ke masyarakat. Bukan soal ijazahnya doang, tapi cara berpikir dan untuk membangun masa depan bangsa ini juga. Oke, ngomongin soal Kartini, menurut kamu Kartini zaman sekarang itu siapa sih, Seth? Menurut saya nih ya, Kartini zaman sekarang itu cukup banyak juga perempuan-perempuan yang memperjuangkan haknya di rumah, di sekolah maupun di tempat kerja. Itu adalah Kartini zaman sekarang yang patut kita acungi jempol. Benar banget. Dan di zaman sekarang banyak Kartini semua yang dalam versinya masing-masing. Gak harus jadi aktivis besar, tapi cukup mulai dari lingkungan mereka. Betul. Saya juga setuju. Jadi tanpa banyak omong lagi, tanpa berlama-lama, kita langsung aja undang narasumber kita yang keren banget ini. Beliau adalah orang yang cukup berpengalaman di dunia pendidikan. Beliau adalah seorang guru di sebuah sekolah. Jadi tak usah lama-lama lagi, langsung aja kita undang Bapak Anul. 3. Halo semuanya. Selamat datang di podcast PLT Pojok Web TKJ. Bersama saya Septian Rizky dan saya Derisha Febrianti akan membahas tentang topik Hari Kartini dan Hari Pendidikan. Selamat datang Bapak. Terima kasih host sudah mengundang saya ke sini ya. menjadi narasumber. Dan salam sobat mutiara. Oke. Kali ini kita bakalan ngomongin tentang Hari Kartini dan Hari Pendidikan nih Pak. Oke. Kira-kira makna Hari Kartini menurut Bapak, apakah ini hanya tentang perempuan atau pelajaran buat laki-laki? Menurut Bapak gimana? Ya, sebenarnya Hari Kartini itu kan merupakan tolak ukur sejarah bahwasanya Indonesia itu mempedulikan tentang yang namanya perempuan, karena pada zaman dahulu itu wanita tidak dinilai, jadi hanya dipandang sebelah mata. Jadi tidak ada istilahnya tolak ukur seorang wanita itu menjadi seorang pemimpin, kemudian bekerja dan lain sebagainya. Dan menurut Bapak sendiri, apakah laki-laki zaman sekarang cukup peduli dengan Hari Pendidikan dan kesetaraan perempuan? Itu menurut saya pribadi masih 50-50 ya. Ada banyak laki-laki yang mungkin sudah kesannya tidak merasa wanita dan laki-laki itu setara. Kenapa? Karena banyaknya tindak kriminal, KDRT dan lain sebagainya, itu pasti ada ya, karena kita juga menyaksikan di banyak berita. Kemudian ada juga yang laki-laki merasa bahwa wanita itu boleh kok bekerja, boleh kok menjadi guru, boleh kok menjadi presiden, bahkan menteri. Bahkan yang sekarang kita udah pada tahu kan, Ibu Sri Mulyani saja sudah menjadi menteri keuangan. Jadi menurut saya pribadi itu boleh dan bebas aja gitu. Ya Pak Anul, Ya, kita tahu bahwa akses pendidikan untuk perempuan itu sudah jauh lebih baik zaman sekarang, tapi belum merata. Menurut Bapak, apa peran laki-laki dalam mendorong perempuan di sekitar mereka untuk terus belajar dan berkembang? peran laki-laki ini khususnya sebagai apa nih? Kalau
laki-laki ini kan ada banyak peran. Iya. Pertama sebagai seorang laki-laki bisa jadi ayah, kemudian bisa jadi suami, bisa jadi teman. Kalau sebagai seorang ayah harusnya saya pribadi menyatakan bahwa seorang ayah harus mendukung, karena saya sebagai seorang suami atau seorang ayah pasti berpikirnya kepingin anak-anak saya, baik itu yang laki-laki ataupun perempuan, wajib kuliahnya lebih dari saya. Seandainya saya mungkin S1, berarti anak-anak saya kalau bisa itu S2. Pak, kalau boleh jujur Pak, banyak juga yang masih mikir kodratnya perempuan itu di rumah Pak, kerjanya cuma masak, ngurusin anak, bukan di ruang akademik atau kerja gitu. Menurut Bapak sendiri gimana itu Pak? Ya sebenarnya kan itu kalau menurut saya pemikiran tradisional zaman dulu pada masa penjajahan. Kenapa? Karena dari pihak Belanda tidak mewajibkan untuk perempuan itu bisa belajar, bisa pintar, bisa cerdas ya. Karena yang sekarang pun bahkan kalau menurut ajaran agama saya, biasanya seorang ibu adalah madrasah pertama. Madrasah itu adalah sekolah. Sekolah pertama bagi anak-anaknya. Kenapa? Karena dari lahir atau dari mungkin mengandung itu seorang ibu sudah banyak komunikasi ke anaknya walaupun masih dalam kandungan. Dia ajak ngobrol, kemudian di situ pun terbentuk gitu komunikasi antara si jabang bayi dengan si ibunya. Nah, setelah dia lahir, biasanya pasti yang ngajak main lebih banyak itu adalah ibunya. Karena kalau laki-laki biasanya kan cari kerja, maksudnya untuk mencukupi nafkah, ya pasti lebih banyak dari sang ibu. Nah itulah madrasah pertama. Jadi kalau dibilang cuma dapur, kemudian masak doang, cuma jagain anak, itu kayaknya sekarang sudah tidak bisa ya seperti itu. Karena hampir keseluruhan setara lah istilahnya. Istilahnya yang bisa kita bilang sebagai emansipasi seperti itu. Ngomongin tadi soal ibu dan anak nih Pak. Kemarin ada berita yang lagi hangat banget nih Pak. Iya. Ada anak seumuran saya, 16-17 tahun nih, ngehamilin perempuan umur 15 tahun Pak, kalau nggak salah mungkin. Ini menurut Bapak tanggapannya gimana Pak? Ya kan itu kan di bawah umur ya. Umur anak berapa? Seumuran saya mungkin 16 tahun Iya. menghamili anak umur 15 15 tahun. tahun. Nah, di sini pentingnya pendidikan atas, mungkin kalau di sekolah itu harus ada pendidikan tentang seksual. Jadi sama pendidikan tentang yang boleh dan yang tidak boleh kalau menurut saya ya. Karena usia seperti itu usia yang paling apa istilahnya, kalau udah masa-masa puber itu masa penasarannya paling besar. Apalagi di kita minusnya kalau menurut saya, ini jeleknya HP. Semua orang dari mungkin SD sudah SMP udah pada punya HP. Jadi apapun yang dibuka, apapun yang dia lihat itu berdasarkan HP. Nah, fungsi dari orang tua, guru itu mengawasi supaya anak kita melihat ini benar atau salah, yang ini boleh atau tidak boleh. Karena banyak juga kan kejadian bahwa ada pedofil yang istilahnya ada orang-orang yang suka dengan anak-anak, kemudian terjadilah yang namanya pelecehan seksual, baik itu secara hubungan intim ataupun secara cuma sekedar pegang dan lain sebagainya. Itu yang harus diedukasi, baik itu dari orang tua, kemudian lingkungan sekitar, orang-orang yang lebih tua, supaya anak itu tahu ketika ada yang melakukan seperti ini maka itu adalah kesalahan. Jadi mungkin pendidikan pentingnya di situ juga. Tapi kan banyak juga ya Pak, perempuan yang sudah menutup auratnya, bajunya sudah tertutup gitu. Tapi banyak juga perempuan yang masih dilecehkan oleh laki-laki. Nah, kalau itu fungsinya menurut saya ini berdasarkan hukum gitu. Jadi tergantung hukum kita. Kadang ada orang yang berpikir bahwa hukum itu cuma tajinya ke bawah, harusnya enggak gitu. Kalau seandainya pelecehan itu benar-benar sudah terjadi, bahkan maaf ya, tanda kutip pemerkosaan itu sudah benar-benar terjadi, dan kemudian hukum secara rata diterapkan bahwa ada yang istilahnya kemiri, baik itu secara kimia ya, supaya si laki-laki tersebut tidak akan bisa memperkosa lagi selama proses kebiri itu dilakukan benar-benar merata, tidak ada timbang pilih. Itu saya rasa cukup efektif gitu. Kenapa?
Kecuali ini ada lagi ya, beda lagi kondisinya. Kenapa? Karena perempuan ada juga yang tadi seperti dia katakan bahwa sudah menutup aurat secara total, tapi masih ada pemerkosaan. Berarti kan orang memperkosa itu ada istilahnya yang diawali dengan mabuk-mabukan sehingga dia berganti. Bahkan dulu ada yang paling parah itu yang pernah saya tahu cerita itu di India. Siang hari di pinggir jalan itu wanita diperkosa di pinggir jalan, dan itu dalam kondisi si pemerkosa itu dalam mabuk berat. Nah, yang parahnya lagi ketika kita lihat di situ ternyata divideokan, dan divideokan itu orang-orang tuh biasa aja. Berarti mereka tuh sudah terbiasa dengan tindak kriminal. Berarti otomatis kalau sudah terbiasa dengan tindak kriminal, hukumnya itu tidak tegas. Harus ditegaskan lagi ya, biar mereka juga nggak akan berani untuk melakukan itu lagi. Ngomongin perempuan ya Pak, kan kita tahu zaman sekarang tuh beda dengan zaman yang dulu ya. Bahkan zaman sekarang banyak bos-bos besar tuh bukan laki-laki Pak, bahkan perempuan. Kita tahu sendiri presiden kita sempat ada yang perempuan. Menurut Bapak nih enggak? Banyak sekarang perempuan-perempuan yang lebih fokus ngejar karir, ngejar pendidikan, tapi mereka makan nggak mau apa ya? Nggak pemikiran buat menikah, bahkan saking fokus mengejar karir gitu. Iya, ya seharusnya kalau saya sih bilangnya berdasarkan kodrat atau takdir ya. Takdirnya seorang perempuan itu adalah mengandung atau hamil lah istilahnya ya. Gak mungkin kan jadi berubah ke laki-laki yang hamil, gak mungkin. Jadi menurut saya mengejar karir boleh, fokus ke pendidikan boleh, mau itu S1, S2 sampai mungkin profesor boleh. Cuma seorang perempuan wajib sadar diri ketika dia sudah berumur, apakah masa dari si indung telur atau ovumnya itu masih berfungsi normal atau tidak. Karena saya yakin semua perempuan pasti mendapatkan yang namanya punya anak, punya keluarga yang bahagia. Kalau seandainya dia terlalu terus mencapai untuk karir, kemudian terus mencapai untuk pendidikan dan lain sebagainya, tapi ketika dia sadar dia sudah lupa ternyata usianya sudah 50 tahun. Kemudian dari yang saya pernah baca dan saya juga pernah dengar, dokter itu tidak menyarankan untuk hamil di atas 40 tahun karena sel telur atau ovumnya itu sudah tidak produktif lah istilahnya gitu. Iya, makanya boleh mengejar karir tapi tolong batasi sampai ke wanita ini paham. Oh, cukuplah seandainya sampai 35 tahun gitu kan. Jadi nanti 5 tahun ke depan itu fokus ke keluarga untuk masa depan yang lebih baik. Kalau menurut saya seperti itu. Oke, menurut Bapak nih, kan banyak nih ya perusahaan atau pendidikan gitu yang memperdayakan perempuan. Menurut Bapak itu boleh nggak sih? Yang kayak memperbudak perempuan gitu, karena kan bisa dibilang tuh banyak juga perempuan itu cukup di rumah aja gitu kan. Jadi tuh laki-laki juga banyak yang kayak kalau misalkan di perusahaan tuh mikir kayak perempuan diperbudak aja di perkantorannya nanti gitu, di lingkungan pekerjaan. Sebenarnya kalau saya bilang ini ada dua ya. Kalau istilah memberdayakan berarti kan mempekerjakan. Itu nggak masalah. Kenapa? Karena memberdayakan itu berarti otomatis mempekerjakan perempuan di dalam suatu perusahaan. Bahkan secara real kalau menurut saya di realnya perusahaan lebih banyak menerima perempuan dibanding laki-laki. Kenapa? Karena secara populasi kalau menurut agama saya itu populasi perempuan itu bisa 4 kali lipatnya populasi dari laki-laki gitu. Jadi memang banyak perempuan yang ada di dunia industri atau dunia pendidikan juga banyak, bahkan di sekolah sekarang ini aja lebih banyak perempuannya dibanding laki-lakinya. Itu wajar saja asalkan ketika kita sudah berkeluarga, pihak laki-laki dan pihak perempuan sama-sama memahami kondisinya. Seandainya kedua-duanya bekerja, ya harus terima dengan kondisi itu. Menurut saya seperti itu. Kalau yang terjadi kalau misalkan kayak kan tenaga perempuan itu bisa dibilang lemah ya dibanding laki-laki. Kalau misalkan kita diperbudak gitu sama laki-laki dan kita bingung harus ngapain, Diperbudaknya gimana nih bentuknya? kayak disuruh-suruh terus atau kayak apa ya, laki-laki itu bisa ngelakuin itu tapi dia selalu nyuruh perempuan itu. Ini di dunia perusahaan atau di
lingkupnya di mana, atau di rumah gitu atau tidak? Bisa di rumah. Di rumah berarti keluarga. Nah, kalau seperti itu seharusnya laki-laki itu harus sadar bahwasanya fisik dari perempuan itu tidak mungkin sekuat laki-laki. Nah, itu harus punya saling menyadari dan saling memahami, karena konsep dari seandainya tadi bisa dikatakan keluarga, harus paham kedua-duanya dengan fisiknya yang berbeda. Nggak mungkin kalau perempuan disuruh manjat genteng atau apa, itu nggak mungkin, kondisinya berbeda. Ya kalau laki-laki ya boleh silakan, kalau seandainya mau bertangga dan sebagainya itu nggak masalah, tapi kalau perempuan kita harus paham itu kondisinya, karena fisiknya berbeda. Tapi banyak juga nih Pak, kayak mereka sudah berkeluarga tapi suaminya tuh malas kerja, jadi harus perempuan yang kerja gitu. Tapi setelah si perempuan ini udah dapat gaji dari kerjaan mereka, nah duitnya tuh selalu diambil sama suaminya. Nah, kalau itu sebenarnya kan menurut saya pribadi itu kan karakter dari si suaminya itu memang malas. Yang kedua, sebenarnya kalau dalam Islam itu ada prosesnya. Seandainya memang dia sudah tidak menerima, ini kan tidak menerima, si perempuannya tidak menerima keadaan atau sifat dari si laki-laki ini, maka dia boleh mengajukan gugatan cerai. Kemudian gugat cerai pun itu belum langsung di ACC, belum langsung diketuk palu. Ada istilahnya mediasi. Mediasi itu waktu tunggu. Sebenarnya orang ini bisa berubah atau tidak. Kalau seandainya memang sudah diberikan mediasi, kemudian dia juga masih tetap malas dan masih tetap seperti itu boleh untuk dijatuhi putusan cerai. Daripada hidup bersama tapi menjadi beban, lebih baik hidup masing-masing. Kita jalani hidup masing-masing, kita masing-masing. Oke, terima kasih untuk Bapak Arul atas obrolan yang jujur dan perspektif banget. Semoga makin banyak laki-laki yang sadar bahwa perjuangan Kartini dan perempuan bukan perjuangan sepihak. Karena ketika perempuan berdaya, laki-laki juga ikut tumbuh dan bangsa ini jadi lebih kuat. Bareng saya Dariska Febrianti Dan saya Septia Rizky. Dan saya Nasrullah. pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.